Hai Inspektor, pernah dengar tentang Wagner Group, tentara bayaran Rusia? Buat yang suka nonton atau baca komik cerita fiksi, pasti udah nggak asing lagi sama konsep tentara bayaran yang satu ini. Dalam sejarah, pasukan bayaran bukan hanya sebatas imajinasi semata, melainkan konsep yang sangat real dan terjadi di berbagai negara. Dari masa Yunani melawan Persia, Kekaisaran Romawi, abad pertengahan, hingga di masa modern, konsep mercenary selalu ada, hanya semakin modern saja. Beberapa pasukan bayaran terkenal di sejarah, misalnya Son of Mars, Swiss Guard, Ronin, Varangian Guard, dan lain-lain, mungkin adalah contoh pasukan bayaran di zaman pedang-pedangan. Tapi di masa modern, kita mengenal Blackwater dan juga Wagner Group yang sangat populer. Di kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Wagner Group. Tahun 2014, Ukraina baru saja diterpa demonstrasi yang berubah menjadi revolusi Euromaidan, revolusi politik pro-Uni Eropa yang didukung oleh kelompok nasionalis Ukraina. Revolusi itu berhasil dan menyebabkan ketakutan para penduduk Ukraina beretnis Rusia di wilayah timur Ukraina dan Crimea, bahwa Ukraina yang dikuasai oleh kelompok nasionalis akan mendiskriminasi etnis Rusia. Konflik sosial dan politik pun pecah antara masyarakat etnis Rusia dan etnis Ukraina, yang berujung pada gerakan separatisme etnis Rusia di Luhansk dan Donetsk. Di Crimea, mayoritas masyarakatnya yang merupakan etnis Rusia mengepung gedung-gedung administratif milik pemerintah lokal. Akhir Februari hingga Maret, pasukan Rusia mulai menerobos perbatasan dan menguasai wilayah Crimea dengan cepat hampir tanpa perlawanan. Rusia berpendapat aneksasi Crimea dilakukan untuk melindungi mayoritas warga Crimea yang adalah etnis Rusia dan klaim histori wilayah Crimea sebagai bekas wilayah Kekaisaran Rusia. Klaim Rusia ini diperkuat dengan mayoritas masyarakat Crimea yang memilih bergabung dengan Rusia melalui referendum. Namun referendum dianggap tidak sah dan diragukan, baik dunia internasional maupun pemerintah Ukraina sendiri. Sejak itu, pemerintah Rusia dianggap aktif mengirimkan tentara mereka ke Ukraina, terutama ke wilayah Donbas di timur Ukraina. Walau begitu, pemerintah Rusia sendiri masih malu-malu mengakui dukungan militer aktif mereka kepada para pemberontak. Sejak tahun 2014, hingga invasi besar-besaran pasukan Rusia tahun 2022 lalu, pemerintah Rusia mencoba sebisa mungkin menutupi perannya dalam konflik di Ukraina. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan tentara tanpa simbol militer yang terkenal dengan julukan Little Grand Men, dan juga penggunaan tentara swasta yang bernama Wagner Group. Wagner Group adalah perusahaan militer swasta yang didirikan para bekas pasukan khusus dan veteran perang dari Angkatan Bersenjata Rusia. Pemimpin pertama perusahaan ini diketahui adalah seorang bekas perwira menengah dari pasukan Rusia bernama Dmitry Utkin. Utkin adalah bekas tentara Rusia dari Satuan Pasukan Khusus Spetsnaz Group yang memiliki pengalaman tempur di Perang Chechnya pertama dan kedua. Ketika Republik Federasi Rusia baru berdiri dahulu, terjadi gejolak politik di wilayah Chechnya yang menjadi konflik terbuka militer Rusia dan perjuang kemerdekaan Chechnya. Konflik tersebut cukup brutal dan menjadi neraka bagi para pasukan dan prajurit muda Rusia, di mana jumlah korban militer bisa dibilang menjadi salah satu yang paling besar dalam sejarah militer modern Rusia. Setelah konflik, Utkin diketahui meninggalkan satuannya tahun 2013 dan bekerja sebagai tentara bayaran di berbagai negara. Berkat segudang pengalamannya inilah, ia akhirnya membentuk perusahaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Wagner Group pada tahun 2014. Para tentara bayaran milik Wagner Group diketahui pertama kali menjalankan petualangannya di wilayah Donbas, timur Ukraina, pada awal-awal konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Sejak terlibat konflik di Ukraina, Wagner Group mulai mendapatkan banyak panggilan job dari berbagai negara, di antaranya meliputi misi untuk melatih satuan militer sebuah negara, misi pengamanan tempat-tempat penting, seperti kilang minyak dan tambang mineral, hingga ikut membantu meredam suatu pemberontakan. Selama Perang Saudara Suriah, diketahui sekitar 2.000 pasukan bayaran Wagner Group dikirim melindungi kilang minyak di wilayah yang sudah dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah. Selama serangan pasukan Suriah ke kota Deir ez-Zor pada Oktober hingga November 2017, Wagner Group aktif memberikan dukungan militer dalam melawan pasukan bertahan ISIS di kota tersebut. Wagner Group juga aktif dalam berbagai misi merebut daerah suburban di sekitar ibu kota Damaskus dari pasukan anti pemerintah sepanjang awal hingga pertengahan 2018. Meski efektif dan berisi para veteran perang terlatih, tingkat kematian pasukan bayaran Wagner Group jauh lebih tinggi daripada pasukan resmi Rusia selama operasi di Suriah. Tahun 2017 saja,
tingkat kematian para pasukan bayaran mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasukan resmi Rusia di Suriah. Selain Suriah, Wagner Group juga beroperasi di berbagai negara, khususnya di Afrika. Konflik yang tidak berkesudahan di beberapa negara Afrika menjadi lowongan kerja bagi para kontraktor militer swasta. Pemerintah Republik Afrika Tengah atau RAT mengundang Wagner Group bekerja sebagai instruktur militer dan pengawal VVIP para pejabat negara. Setelahnya, pasukan bayaran Wagner Group juga diketahui terlibat berbagai operasi militer melawan para pemberontak. Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha restoran asal Moskow dan juga sirkel terdekat Papa Putin, diketahui sebagai bos dari perusahaan Wagner Group. Background-nya sebagai pengusaha dan kedekatannya dengan Putin menggambarkan visi misi Wagner Group sendiri sebagai perusahaan militer swasta yang mencari keuntungan dari berbagai konflik bersenjata, sekaligus untuk menjalankan berbagai misi yang berkaitan dengan kepentingan geopolitik Rusia di dunia. Prigozhin melalui perusahaan miliknya yang lain diketahui berhasil mendapatkan berbagai kontrak yang berhubungan dengan pertambangan minyak di Suriah dan juga pertambangan berlian sejak perusahaan Wagner Group mulai beroperasi di negara-negara tersebut. Februari 2022, Putin secara mengejutkan memerintahkan militer Rusia untuk menyerbu Ukraina. Alasannya, yaitu kedekatan Ukraina dan NATO dianggap menjadi ancaman nasional bagi Rusia. Militer Rusia yang sebelumnya kucing-kucingan dalam mendukung kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, saat itu menjadi terang-terangan bertempur bersama para pasukan separatis Rusia dari kedua wilayah itu. Untuk mempercepat kekalahan Ukraina, pemerintah Rusia mencoba untuk menjatuhkan moral orang Ukraina dengan mengirimkan banyak tentara bayaran dan agen intelijen ke ibu kota Kiev. Para tentara bayaran itu diperintahkan membunuh target bertingkat tinggi, yakni Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina, dan para pejabat tinggi Ukraina lain yang sedang ada di Kiev. Para tentara Wagner Group digambarkan sebagai orang yang fasih berbahasa Ukraina dan cepat membaur dengan produk Ukraina lain. Namun rencana itu berhasil digagalkan pihak militer dan keamanan Ukraina. Para tentara bayaran dan agen Rusia di Kiev yang disebut para sabotase Rusia tertangkap dan mulai terbunuh. Kota Kiev sendiri berhasil dibebaskan dari serangan Rusia pada awal April 2022. Peran Wagner Group lalu semakin penting selama alotnya peperangan di Ukraina. Pada pertengahan akhir 2022, di mana pasukan Rusia gagal memenangkan perang secara cepat, justru berujung jadi bencana militer di Ukraina dan gagalnya pemenuhan kuota para wajib militer untuk berperang. Rusia semakin aktif menggunakan para pasukan bayaran Wagner Group. Beberapa pihak mengestimasi jumlah tentara bayaran yang dipekerjakan oleh Wagner Group meningkat pesat dari sekitar 5.000 hingga 10.000 menjadi lebih dari 50.000 orang. Dalam berbagai pertempuran di Ukraina, diketahui juga para tentara bayaran Wagner Group tidak hanya berasal dari Rusia, tetapi juga terdapat tentara bayaran asal RAT, Libya, hingga Suriah. Sampai saat ini, belum banyak yang diketahui lagi mengenai Wagner Group. Akan tetapi, dipastikan keterlibatan Wagner Group akan tetap dominan dalam kepentingan geopolitik Rusia di berbagai negara. Terlebih lagi, jika kita melihat bagaimana sepak terjang mereka selama ini, dan kedekatan para petingginya dengan Papa Putin. Menurutmu, mengapa sih banyak orang yang mau bekerja sebagai tentara bayaran, padahal tingkat resiko berbahayanya sangatlah tinggi? Coba kasih tahu pendapat kalian. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.